kita coba rekod dulu Pak. Ya. Dukungannya dari belakang sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hijau, selamat datang di podcast Jelantah untuk Kita. Senang sekali pada kesempatan podcast kali ini, saya dan juga rekan saya diberikan kesempatan untuk memandu podcast yang luar biasa ini. Perkenalkan dengan saya Aina dan juga rekan saya Reza. yang akan memandu jalannya podcast pada kesempatan kali ini. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas sesuatu yang sering sekali kita temui di dapur. Apa itu? Yups, minyak jelantah. Nah, minyak jelantah atau minyak bekas goreng yang sering kita temui di dapur ternyata bisa menjadi masalah untuk lingkungan. Nah, tapi tenang aja nih Sobat Hijau, karena di balik setiap tetes jelantah ini ada kisah inspiratif nih dari narasumber yang nantinya hadir memberikan inspirasi bagi kita semua sharing mengenai bagaimana mengubah minyak jelantah menjadi energi baru, sabun alami bahkan sumber ekonomi bagi warga. Ya, benar sekali ya Mbak Aina ya, Sobat Hijau sekalian. Telah hadir mungkin di tengah-tengah kita, ini ada dua narasumber yang sangat hebat sekali dari Bank Sampah Bio Asri ya Ibu ya. Iya. Yang pertama, marilah kita perkenalkan, di sini ada Ibu Wido selaku pengurus Bank Sampah Bio Asri dan juga ada Ibu Muji selaku nasabah yang kali ini akan kita kupas tuntas mulai dari bahaya jelantah sampai ke proses pengumpulan dan juga pengolahannya ya. Yuk mari kita simak-simak bersama podcast kita pada hari ini ya rekan-rekan semuanya. Mikrofonnya mati Pak. Putus. Gak apa-apa kan di ini aja, kita lanjut aja, nggak usah ulang lagi. Putus dari mana? Ya, benar sekali ya Mbak Ina ya. Pada hari ini kita sudah hadir di tengah-tengah kita, ini ada dua narasumber yang sangat hebat sekali. Yang pertama yaitu Ibu Wido ya, selaku pengurus Bank Sampah Bio Asri, dan yang kedua yaitu Ibu Muji, selaku nasabah tetap ya Bu ya, nasabah yang sudah rutin sekali mengumpulkan minyak jelantah ke Bank Sampah Bio Asri ya. Dan hari ini rekan-rekan Sobat Hijau kita akan kupas tuntas mengenai minyak jelantah, mulai dari proses pengumpulan, bahayanya, dan juga pengolahannya ya lebih lanjut ya. Yuk kita mulai yuk Mbak Ena. Betul, menarik sekali nih ibu-ibu tentang topik pembahasan kita kali ini, tentang minyak jelantah nih Ibu. Mungkin boleh diceritakan dulu sedikit mengenai apa sih minyak jelantah ini Ibu? Terima kasih. Minyak jelantah itu adalah minyak yang sudah dipakai untuk memasak, kemudian 1, 2, 3 kali dan warnanya sudah coklat, itu kami anggap sudah tidak layak lagi dipergunakan untuk konsumsi. Itu minyak. Iya. Artinya itu sudah masuk ke kategori minyak jelantah ya Ibu ya. Iya. Kalau jenisnya sendiri bisa dari apa saja Bu minyak jelantah? Hanya minyak goreng atau minyak zaitun dan lain-lain juga bisa dikategorikan minyak jelantah? Memang sementara ini di lingkungan kami kebanyakan minyak itu adalah minyak goreng dari sawit, dan juga ada yang dari minyak beku, itu dari apa ya, di luar minyak sawit, itu masuk dalam kategori minyak jelantah. Nah, yang kebanyakan masuk ke kami itu adalah minyak jelantah dari rumah tangga dan juga dari warung-warung gorengan. Iya. Loh, terus kenapa sih Bu? Ibu ini kan mendirikan bersama-sama anggota yang lain ya, mendirikan Bank Sampah Bio Asri. Kenapa sih fokus ke minyak jelantah ini? Sebetulnya kami tidak hanya minyak jelantah, namun dalam
kegiatan yang sekarang ini kelihatannya minyak jelantah ini juga sedang tren ya, karena minyak jelantah itu kalau kita lihat misal pengalaman di lapangan dari segi kesehatan untuk digunakan juga bagi kesehatan tidak baik, karena ini juga bisa menimbulkan penyakit ya. Kemudian yang kedua untuk lingkungan itu kalau minyak jelantah itu kita buang setiap hari tidak dikumpulkan ya, itu juga berdampak kepada lingkungan, terutama misalkan got itu menjadi mampet karena minyak jelantah itu kan tidak bisa terurai, dan juga untuk tanah sendiri itu juga merusak ekosistem tanah juga air, demikian. Oke, baik. Ya, menarik sekali ya Bu, ternyata minyak jelantah yang erat sekali kaitannya dengan kehidupan masyarakat Indonesia khususnya ya Bu ya, karena umumnya makanan masyarakat Indonesia pasti ada aja ya gorengannya Bu ya. Iya, jadi sangat erat sekali. Nah, ternyata minyak jelantah yang tadi sudah dipakai berkali-kali itu memiliki bahaya yang banyak ya Bu ya, bagi kesehatan dan juga bagi lingkungan. Jadi penting sekali ya Bu ya, ini untuk pembahasan kita kali ini untuk masyarakat ibu rumah tangga maupun masyarakat pemilik restoran seperti itu ya Bu ya, dan seluruh masyarakat yang memang menggunakan minyak goreng seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk terkait tadi Bu, bank sampah untuk mengumpulkan minyak jelantah ini sudah berapa lama ya Bu bank sampah ini didirikan Bu? Kalau bank sampah sendiri untuk BO Asri sebetulnya sudah mulai tahun 2012. Udah cukup lama ya Bu ya? Ye. Tapi untuk khusus minyak jelantah kita baru memulai tahun 2023. Ya, itu pun awalnya kami hanya mengumpulkan begitu saja, dan karena melihat bahwa ada potensi bahwa minyak jelantah ini dari segi ekonomi juga artinya pada waktu itu kita hanya karena ekonomi begitu saja. Jadi tidak tahu bahwa kedepannya itu minyak jelantah itu akan dilirik oleh perusahaan-perusahaan yang besar gitu. Iya. Kalau peran dari Bank Sampah Bio Asri sendiri dalam pengumpulan minyak jelantah ini sampai seperti apa Bu ya? Kami selaku bank sampah, pertama kita mengadakan edukasi ke masyarakat lingkungan, karena kita juga tidak mudah untuk bisa masyarakat memahami akan bahaya dan pentingnya kita itu menyelamatkan minyak jelantah ini demi kesehatan dan lingkungan. Tadinya hanya dibuang, namun sedikit demi sedikit minyak jelantah itu mereka suruh mengumpulkan, kemudian kami menampung. Awalnya kita juga hanya 3 liter ya, 3 liter minyak jelantah kita beri 1 liter minyak yang baru gitu. Nah, lama-lama ternyata perkembangan sampai sekarang ini minyak jelantah menjadi komoditas yang bagus ya, saya anggap bagus untuk kedepannya, karena kita banyak perusahaan yang membutuhkan. Seperti dulu itu hanya digunakan untuk, menurut informasi yang kami dapat, itu untuk bahan biodiesel. Nah, kalau sekarang kalau Pertamina non sewu udah ya sampai ke pesawat ini Bu? Ya, itu pesawat ya. Kami menjadi senang ya dan bangga bahwa melalui kami mengumpulkan minyak jelantah itu kami menjadi banyak teman, banyak wawasan, sehingga kita itu membuka peluang, membuka relasi dan lain sebagainya
ya positif lah bagi kami Iya, juga iya. untuk masyarakat. Iya, di mungkin lingkungan. kalau dalam kaitan bahasanya ya Bu ya, Iya. dari sampah menuju berkah ya, itu Iya. ya. Artinya ada sirkular ekonomi yang dihasilkan dari kegiatan ini Bu ya. Jadi peluang mengelola sampah, mengelola minyak jelantah ya dalam hal ini, dan itu menimbulkan dampak ekonomi bagi masyarakat yang mengolahnya ya Bu ya. Seperti itu ya. Mungkin selama ini kita tidak pernah terbayangkan minyak jelantah pun bisa jadi nilai ekonomi ya. Iya. Iya ya, baik, mungkin saya izin ke Ibu Muji ini selaku nasabah ya Bu ya di Bank Sampah Bio Asri. Dari pengalaman Ibu ini selaku pengguna, mungkin sehari-hari samalah seperti saya juga menggunakan minyak goreng ya Bu ya. Itu pengalaman Ibu sendiri apa sih Bu dampaknya terhadap lingkungan dan juga kesehatan ya apabila kita tidak mengolah minyak jelantah ini dengan baik? Mungkin bisa dibantu jelaskan Bu. Terima kasih atas waktunya. Dampak dari adanya jelantah yang setiap hari saya kumpulkan, yang sebelumnya saya cuma buang ke saluran air ataupun ke halaman gitu, tapi lama-lama kok kelihatannya ini dilihat tanah jadi rusak gitu, terus saluran air jadi mampet kayak gitu. Kemudian ada informasi dari bank sampah lewat sosialisasi di PKK ataupun di Dasawisma masalah jelantah agar jangan dibuang sembarangan karena ini bisa merusak lingkungan. Kita bisa jual, mendapatkan uang gitu untuk beli kebutuhan sehari-hari yang kita butuhkan. Intinya seperti itu. Jadi kita sadar bahwa oh iya ternyata minyak jelantah memang di samping merusak atau mengganggu kesehatan juga merusak lingkungan kayak gitu. Akhirnya kita secara sadar lah mengumpulkan sendiri dari rumah ke rumah. Saya informasikan juga ke teman-teman tetangga, tolong jelantah yang ada di rumah jangan dibuang sembarangan, dikumpulkan saja, nanti kalau sudah banyak kita bisa tukarkan dengan minyak yang bagus. Itu dulu kesini akhirnya minyak jelantah itu bisa diuangkan gitu. Iya. Jadi akhirnya masyarakat tertarik juga untuk mengumpulkan, walaupun ya cukup lama karena kan jelantah itu mungkin dari setetes 2 tetes ya, akhirnya dapat 1 botol gitu. Kita ada buka lapak ya Bu, masalah warung mijel itu kita langsung ke sana jual gitu. Ya lumayan lah untuk beli kebutuhan dapur gitu loh Mas. Ya sangat membantu sekali. Jadi ya manfaatnya itulah, intinya baik dari sampah yang bukan jelantah seperti tadi ada organik, dan organik itu juga menghasilkan uang, ada lagi dari jelantah. Iya, jadi semakin semangat untuk mengumpulkan, semangat sekali untuk mengumpulkan sampah-sampah yang akhirnya menjadi berkah, dapat uang gitu aja. Selain kita mengurangi dampak kepada lingkungan, kesehatan ya Bu ya, kita juga mendapatkan uang ya dari situ. Kalau boleh tahu Bu, 1 liternya dihargain berapa minyak jelantah ini ya? Itu harga naik turun. Oke. Naik turun menurut pengepul saya. Oh, ya. Jadi sebetulnya bulan ini kami akan menaikkan pembelian ya. Ternyata ada ada pemberitahuan kalau harga turun. Jadi kita tidak tahu. Ya menurut saja dari pengepul yang mengambil. Rata-rata di itu. berapa Bu untuk harganya per liter? Kami mengambil untuk ke orang itu 5.000, tapi untuk yang mengepul, artinya mengkoordinir itu 6.000. Udah cukup tinggi juga ya, 5.000 ya per liter ya? Iya, bukan liter tapi kilo. Oh kilo, iya kilo ya. Iya. Oke, kilo. Berarti 1 liter lebih dikit lah ya Bu ya. 1 liter lebih dikit dapat 5.000 ya. Daripada kita buang ke lingkungan, nggak dapat apa-apa, rusak lingkungan ya. Seperti itu ya Bu ya. Oke, gimana nih Mbak Aina? Iya, menarik sekali nih ya Pak Reza tentang minyak jelantah ini, karena dari masyarakat ternyata antusias juga ya Bu ya, karena selain tadi mengurangi dampak lingkungan, dampak kesehatan. Ada juga berdampak ekonomi ya bagi masyarakatnya, sehingga sangat menarik untuk minyak jelantah ini bisa dikumpulkan di bank sampah ini ya Bu ya.
Oke, baik. Nah, ini saya penasaran nih Bu ya. Untuk mekanisme pengumpulan ini, teknisnya pengumpulan minyak jelantah ini seperti apa sih Bu? Dari masyarakatnya, Masyarakat, ya. betul. Kami pada dasarnya seminggu itu hari buka itu hari Jumat. Namun setiap hari, misalkan hari apapun, kami tetap menerima kalau ada yang mau menjual. Jadi kita tetap buka seminggu 1 kali. Mereka membawa minyak jelantah itu ke warung. Ada warungnya Pak, warung Mijel. Ya. Warung Mijel. Iya, di Jalan iya. Merpati. Oke. Iya. Nah itu mereka membawa. Kalau tidak kami juga jemput bola, kami mengambil. Karena kami juga mempunyai teman-teman yang sudah mengumpulkan misalkan di Donan, di kelurahan yang lain, di luar wilayah kami. Itu juga kami bisa mengambil. Iya. Nah, ini kan tentunya ini ya menarik ya Bu Wido ya. Bagaimana kita bisa mengedukasi warga untuk semakin giat ya mengumpulkan minyak jelantah. Tadi fasilitas sudah disediakan, ada yang namanya warung Mijel ya Bu ya. Iya. Tapi tentunya pasti ada tantangan Bu ya dalam mengajak warga ini. Ada, mungkin kan ada, banyak. selama ini banyak ya Bu. Bisa Banyak. diceritakan Bu tantangannya seperti apa dan strateginya seperti apa nih Bu? Ini mungkin bagi nasabah sendiri. Oh iya. Bisa, nasabah. Silakan mungkin dari Bu Muji mungkin. Ya, untuk tantangan memang kita harus benar-benar sabar memberikan masukan kepada warga, terutama kadang-kadang ada yang merasa buat apa kayak gitu dikumpulin kayak gitu Mas, tapi saya ya nggak apa-apa, kalau ibu nggak mau saya ngumpulin nggak apa-apa, saya bilang gitu, nanti saya yang jual, saya bilang gitu. Tapi ya memang namanya orang banyak ya di masyarakat itu ya macam-macam jawabannya gitu, ada yang senang, ada yang enggak, ya kita tetap jalan aja. Pokoknya ini program bagus lah intinya gitu. Ya mudah-mudahan berkah Bu dengan kita menjual jelantah, walaupun ini bentuknya sampah tapi kan jadi berkah, jadi uang kira gitu. Iya. Apalagi setelah dirasakan dampak ekonominya ya Bu ya mungkin ya. Orang tahu dapat penghasilan tadi ya makin banyak, mungkin mudah-mudahan makin banyak ya yang ini. Selain mendapatkan manfaat ekonomi juga kita juga menjaga lingkungan ya. Iya. Menarik sekali ini. Dan mungkin dalam pelaksanaannya ya Bu Wido ya mungkin ya dari Bank Sampah Bioasri kan tentunya tidak menjalankan kegiatan ini sendiri ya. Nah, ini ada peran-peran pihak lain nggak Bu untuk pengelolaan minyak jelantah ini Bu? Mungkin bisa diceritakan nih Bu Wido. Kami mempunyai pengurus ya. Ada pengurus, ada beberapa 20 orang lah. Ada 20 orang. Nah, ini kebanyakan juga dari ibu-ibu. Mereka yang membantu kami. Di situ misalkan pas hari buka beliau datang, itu nasabah datang, ada yang menimbang, ada yang mencatat, ada yang membayar, ada yang juga merapikan. Lah, dalam merapikan ini mereka datang kadang-kadang membawa botol kan. Nah, itu kita saring juga supaya bersih begitu. Ini ada bagian-bagian mereka masing-masing. Tugas-tugasnya ya. Tugasnya. Jadi nanti begitu minyak jelantahnya sudah terkumpul, itu akan sudah kami terbantu rapi begitu. Iya. Kalau dari instansi pemerintahan sendiri ada yang ini Bu, yang mensupport untuk kegiatan Bank Sampah Bioasri ini, khususnya yang minyak jelantah Bu. Dari DLH kah? DLH Cilacap ya khususnya ya. Kabupaten Cilacap, lalu dari pemerintah atau kelurahan RT ya mungkin ya. Pasti ada supportnya paling ya, Bu, ya. Dari kelurahan memberikan support ya. Berupa apa itu Bu? Support ya, kalau secara materi sih kami tidak menerima, ya moral lah. Moral ya. Dukungan yang itu yang penting. Dan Iya. juga kami sesama bank sampah itu ada ada komunikasi antara sesama bank sampah, sehingga karena kelihatannya kalau kita orang itu melihat bank sampah kan kita
bergiat dalam hal yang kumuh-kumuh ya. Yang kumuh. Namun dengan banyak bank sampah yang ada, dengan teman-teman sesama bank sampah itu menguatkan kami. Jadi saling menguatkan. Jadi kita bisa berdiri, kita bisa aktivitas sampai sekian tahun, itu kita tidak sendiri. Barangkali kalau kami sendiri udah ngelokro aja. Ya. Kadang-kadang juga memang perlu support ya. Nah, support itu kita teguran seperti hari ini pun ini memberikan support bagi kami, walaupun ya support itu tidak mesti harus materi, tapi hal-hal perhatian itu juga membuat kami itu ya banggalah. Kalau tadinya udah meleret begitu. Meleret apa sih Bu? Apa ya, sudah mau padam. Padam ya. Ibarat api itu udah mau padam, mau mati. Tapi dengan perhatian, ada support seperti ini, dukungan kan, kita jadi Semangat menyala lagi, lagi. Ya, begitu Pak. Iya, ya harapannya juga yang sama-sama kita harapkan podcast ini juga bisa kita share ya Bu ya nanti ya. Kita share, harapannya juga dilihat ya, ditonton oleh banyak orang Cilacap khususnya ya, warga Cilacap. Betul. Sehingga makin banyak sekali nanti yang bisa berpartisipasi dalam pengelolaan minyak jelantah ini ya Bu ya. Terima kasih. Iya, menarik sekali Bu. Tadi saya dengar masyarakat nanti kan mengumpulkan minyak jelantah begitu ya ke dalam botol bekas, kemudian nanti ditimbang dan disetorkan ke bank sampah, betul ya Bu ya. Nah, dari bank sampah sendiri itu setelah dikumpulkan, apakah ada pengolahan lagi atau selanjutnya seperti apa Bu prosesnya itu? Kami hanya mengumpulkan, nanti sudah ada, kita tinggal memberi kabar kepada pengepul sudah diambil. Ada yang Oke, baik. Pengepulnya itu siapa ya Bu di sini? PT Lay Oil kami. Oke. ada PT-nya. Berarti sudah ada yang siap menampung ini Bu ya? Siap. Waduh, Pokoknya ini siap. luar biasa Iya. nih. Jadi secara distribusi harusnya sudah aman ya. Aman. Bahkan mungkin di luar PT tadi juga ada lagi yang lain ya yang siap menampung juga. Saya yakin karena ini trennya sekarang sangat sangat banyak Pak. tinggi Sebetulnya ya minatnya. ya Ya. banyak, tapi karena kami sudah dari awal kerjasama dengan Iya, PT iya, tersebut, kami tetap aja pada Iya. mereka. Bu, maaf Bu, saya sedikit menambahkan yang disampaikan Mbak Aina tadi. Iya. Pada saat nasabah, katakanlah misalnya Ibu Muji nih Iya. menyerahkan minyak jelantahnya ke bank sampah, yang dilakukan oleh bank sampah itu apa sih Bu sebelum diserahkan ke pengepul? Mereka datang kan kami timbang. Oke, ditimbang ya. Ditimbang, kemudian dicatat. Dicatat. Dicatat, nanti di situ ada kupon itu ditukar ke juru bayar. Oh, oke. Gitu langsung kita bayar. Oke, berarti minyak jelantahnya itu dari warga sudah dalam kondisi yang bersih ya Bu ya? Sudah bersih, disaring ya? ya. Oke. Kalau kotor kita ada saring, Oh. penyaringan. Ya. Jadi bank sampah membantu untuk proses Iya, penyaringannya iya. ya? Oke, karena syaratnya juga harus bersih kan pasti ke pengepul ya Bu ya? Ya karena pengepul sendiri itu kalau kotor itu kan mengurangi bobotnya juga. Jadi kita sudah mulai dari awal, dari mulai nasabah kita sudah mulai menyortir. Nah ini sortiran ini sebetulnya ini juga laku dijual ya. Iya, iya. Oh, Iya. jadi apa itu kotorannya Kotorannya. Bu? Menarik juga ya. Kalau ya kalau informasinya itu untuk pakan ternak Oh. lele atau apa Nji? Iya, iya, iya. Itu iya. Itu apakah dijual juga oleh bank sampah atau kami baru mengumpulkan, Oh, baru jadi mengumpulkan. belum banyak. Nji. Artinya ada peluang ekonomi yang lain ya Bu ya Ada, dari minyak jelantah ini ya. ada, iya. Ampas-ampasnya itu pun bisa kita Ampasnya, jadikan ya. pakan ya. Pokoknya Lele. bank sampah itu semuanya itu sebenarnya bisa menjadi uang. Uang ya, berkah Punya ya Bu ya. nilai ekonomi. Punya nilai ekonomi. Nji. Ya tadi sirkular ekonomi ya Bu ya. Iya, Oke, sebetulnya menarik jadi juga ini ya. kalau orang berbicara sampah seperti kami, karena kita mengelola sebagai bank sampah kan mengelola sampah. Kalau orang yang belum tahu kan ya memang sampah itu Kotor konotasinya kotor, Kotor. kumuh ya. Iya. Sebetulnya tapi di situ itu banyak sekali nilai ekonomi yang ada. Iya, 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 Mulai betul. yang anorganik
dan organik begitu. Iya, iya. Nggih. Nah, untuk minimum ini Bu Muji mungkin ya, ada minimum jumlah yang harus dikumpulkan kah Bu sebelum disetorkan ke Bank Sampah Bio Asri? Untuk jelantah ya. Jelantah ya Bu. Kalau minimumnya tidak ada. Tidak ada, ya. Pokoknya berapapun bisa dijual, ya diterima oleh Langsung Bank Sampah. ditimbang, langsung Iya, dihitung nanti, ya iya. berapa nilainya ya. Wah, menarik juga nih ya. Berarti orang nggak perlu ini ya Bu ya, semakin banyak semakin besar dapatnya iya, ya. betul. Dan kalaupun hanya sedikit pun masih bisa di-store ya sih, ke Bank iya. Sampah ya. Betul. Insentifnya apa saja nih selain dalam bentuk uang tadi atau hanya bentuk uang ini untuk Kami penilaiannya? itu memberikan semacam reward ya. Itu bagi mereka yang banyak itu, ya banyak sekali lah ya, semampu kami. Akhir tahun kadang-kadang kami memberikan semacam ya tidak sembako 9 itu ya. Iya. Paling ya kita sarimi, minyak, gula dan lain sebagainya. Oke, Begitu. iya, Itu iya, hanya iya, iya. sebagai rasa terima kasih kami Iya. dan menjalin hubungan silaturahmi Iya. biar nasabah dengan Bank Sampah itu lebih erat begitu. Iya, iya, menarik ini Bu Wido ya, Mbak Ina ya. Iya, menarik sekali nih Bu. Ini saya jadi semakin semangat nih Bu untuk mengumpulkan minyak jelantah hasil gorengan saya Bu kepada Bank Sampah Bu. Nah, Iya. tapi mungkin ngobrol-ngobrol ini Bu mengumpulkan minyak jelantah, Bu Muji Bu yang sudah terbiasa Iya. mungkin ya Bu ya mengumpulkan minyak jelantah. Ada nggak sih Bu tips dan trik itu ketika mengumpulkan minyak jelantah? Sebaiknya dikumpulkannya seperti apa, misalnya di wadah seperti apa agar tidak berbau gitu Bu. Ya, terima kasih. Kalau kami sendiri di rumah memang hampir setiap hari itu menggoreng ya Mbak. Jadi kalau tidak punya minyak bingung. Jadi harus ada minyak. Lah untuk jelantah sendiri kita kumpulkan dalam satu wadah yang tertutup, misalnya seperti bekas kaleng roti gitu ya. Nanti kalau udah agak banyak kita masukkan ke botol-botol plastik gitu Mbak. Kemudian kita tutup. Nah pas ada waktu pembuka warungnya, saya langsung ke sana datang gitu, langsung antar untuk menyetorkan ke warung micel gitu. Warung Mijel. Iya. Yang penting berarti di wadah yang tertutup gitu ya. Iya. Bisa Betul. tadi dari botol-botol bekas Bekas, gitu ya. ya Bu ya. Betul ya. Gas air mineral mungkin ya Bu Iya, ya? betul. Oke. Atau botol kaca sirup bisa juga ya Bu? Bisa ya, cuman kadang-kadang kita kan Takut takut gelewat. pecah, Pecah. iya. Oh, Kalau iya, itu kan iya. plastik kan selain ringan kan juga Iya. kalau Anti jatuh, pecah. iya anti pecah. Iya, Yang iya. penting tertutup rapi gitu, jadi nggak tumpah. Gitu. Iya, Ya, iya, seperti iya. itu. Iya, menarik ini. Oke, baik, menarik nih tips dan triknya. Nah, kemudian nih, tadi kan sudah dibahas ya Bu ya dari insentifnya, Iya. kemudian prosesnya. Ini menarik banget nih dan penting bagi Sobat Hijau untuk nanti menyetorkan gitu ya Bu ya minyak jelantahnya ke bank sampah terdekat begitu ya Bu ya. Nah, untuk bank sampah ini ada di mana aja Bu? Kalau boleh tahu. Kalau Iya. Bank Sampah kami Bio Asri itu di RW 4 Kelurahan Tegalreja. Di masing-masing kelurahan sebetulnya itu sudah ada. Jadi seperti Kelurahan Tambak Reja juga ada, Sidanegara juga ada. Demikian. Iya. Jadi masing-masing kelurahan itu sebenarnya sudah ada bank sampah. Iya, Jadi iya. masing-masing kelurahan sudah ada ya Bu Sudah ya. Jadi ada. semakin mudah ya masyarakat untuk Iya. menyetorkan Iya. minyak jelantahnya. Oke. Iya, iya, iya. Luar biasa sekali nih obrolan kita hari ini ya. Bu Wido, Bu Muji ya, Mbak Ina ya, benar ya. Betul. Dan sangat bermanfaat ya, meskipun waktunya mungkin secara durasi singkat, tapi informasi yang kita dapat di hari ini juga sangat bermanfaat tentunya bagi kami sendiri dan juga mungkin bagi Sobat Hijau sekalian ya yang menyaksikan podcast ini ya. Ternyata dari rumah ya, dari hal-hal yang kecil, dapur yang kecil, bisa lahir perubahan yang besar ya Bu ya. Baik untuk lingkungan, untuk kesehatan, dan juga untuk ekonomi ya tentunya ya. Ya Pak ya. Iya, betul sekali. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih banyak Ibu Sama-sama. kepada dua narasumber inspiratif kita yang telah berbagi sharing mengenai bank sampah minyak jelantah ya Bu ya.
Nah, jangan lupa kepada Sobat Hijau untuk tadi mengumpulkan minyak jelantah dari rumah, kemudian disimpan di botol bekas ya Bu ya, kemudian disetorkan ke bank sampah terdekat. Iya, baik, terima kasih ya Bu Wido, Bu Muji Sama-sama. atas kehadirannya, informasinya. Semoga nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa membahas lebih detail ya Bu ya. Mungkin sekali-sekali kita lihat bank sampahnya seperti apa Oh, sih iya. sebetulnya ya. Ini Silakan. sengaja dibuat penasaran dulu nih Bu. Silakan. Iya. Monggo mampir ke bank sampah kami. Iya, siap Bu. Siap Ibu. Baik, terima kasih kepada Sobat Hijau yang telah menyimak podcast kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa juga untuk menyaksikan episode-episode selanjutnya ya Pak Reza Iya, ya. iya, benar. Dari podcast dari Jelantah Untuk kita. Oke. Dari dapur ke bumi ya. Dari dapur ke bumi. Iya. Baik, mungkin akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan juga Sobat Hijau. Kami pamit undur diri. Saya Aina dan juga Saya Reza. terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Minum lagi Bu. Bagus tuh Bu informasinya Bu.